Chapter 1056 Darah mengalir mengamuk. Berlutut di sini. Jika Anda tidak muncul, saya akan membantai seluruh kota Xian sejati. Pangeran Surgawi sangat tampan, tetapi pada saat ini, ekspresinya menakutkan. Pedang iblis di tangannya akan membelah kota di bawahnya. Hua! Kota Xian sejati sepertinya telah meledak. Para kultivator melarikan diri ke segala arah seperti burung yang tidak teratur. Mereka mati sia-sia di sini, dan manusia bahkan lebih ketakutan. Mereka menangis dan berteriak saat mereka bergegas menuju gerbang kota. Seekor anjing yang terpojok akan melompati tembok. Dia telah benar-benar melepaskan semua kepura-puraan keramahannya untuk memaksa kita keluar. Mungkin dia berpikir bahwa Anda adalah manusia dan tidak bisa melepaskan segalanya. Pangeran Suci berkata kepada Ye Fan, "Kamu berani." Tiba-tiba, aura yang meluap dari surga mengalir keluar dari kota Xian sejati. Aura demonik Sein yang kuat memenuhi udara, menyebabkan semua arah bergetar. Seolah-olah domain bintang telah turun. Apa? Aura seorang Sein. Seorang iblis suci bersembunyi di sini untuk berkultivasi. Semua orang terkejut. Itu adalah orang suci penyu hitam. Rambut Dongfang Ye acak-acakan. Dia tertawa seperti orang biadab, memperlihatkan seteguk gigi seputih salju. Alasan mengapa mereka memilih kota ini adalah karena mereka mendengar bahwa pelindung ilahi ras barbar pegunungan selatan, penyu hitam, datang ke sini untuk bernostalgia. Oleh karena itu, mereka memilih tempat ini sebagai perhentian terakhir mereka. Algojo Dao yang remeh sepertimu berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Kau ingin menghancurkan kota manusia. Jika kamu berani bergerak, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Sebuah suara dingin ditransmisikan dari kota Xian sejati. Tidak ada yang menyangka bahwa ada seorang iblis suci yang mengawasi kota Xian sejati. Orang-orang yang melarikan diri semuanya menjadi tenang dan tidak lagi takut. Tidak peduli seberapa kuat Pangeran Surgawi, dia masih tidak berani memprovokasi kekuatan iblis suci. Jika tidak, satu jari saja sudah cukup untuk menghancurkannya sampai mati. Orang suci, melampaui ruang lingkup, manusia, dan jenis parit surgawi ini tidak dapat diatasi. Meskipun dikatakan bahwa orang suci tidak dapat mengambil tindakan, ada batasannya. Premisnya adalah bahwa Anda tidak memprovokasi mereka. Jika kau berani membantai kota iblis suci, bahkan jika kau terbunuh 10 kali lipat, tidak akan ada yang berani mengatakan apapun. Pangeran Surgawi mengatupkan giginya. Ekspresinya sangat suram. Dia menebas kubah biru surga, mengukir jurang sepanjang 100 li yang berubah menjadi lubang hitam yang melahap segala sesuatu. Ada bola kemarahan di dalam hatinya, tapi dia tidak berani benar-benar menghancurkan kota ini. Jika tidak, bahkan leluhur kuno pun tidak akan bisa menyelamatkannya dan akan terbunuh di tempat. Pergi. Sementara itu, Huang Sudao, Huo Qilin, dan Huo Lin, semuanya menghilang dari kubah langit. Kultivasi mereka menantang surga, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka datang dan pergi sesuka hati, tidak ada yang tahu di mana mereka bersembunyi. Kota ini tidak bisa dibantai. Aku akan pergi dan memusnahkan 10 kota lainnya. Aku akan membuat bumi mengalir dengan sungai darah dan tulang belulang. Mari kita lihat apakah kamu akan keluar atau tidak. Kata-kata dingin bergema di langit. Semua orang sudah menduga bahwa Putra Kaisar Langit akan membawa pasukan sebesar itu ke selatan. Pasti akan ada sungai darah dan puluhan ribu mayat. Siapa sangka bahwa itu akan menjadi lebih ganas dari yang mereka duga. Kereta perang kuno bergemuruh. Pangeran Surgawi berdiri di atasnya dengan pedang surgawi di punggungnya. Matanya setajam kilat, dan rambut hitamnya menutupi setengah dari wajahnya. Niat membunuhnya mengguncang 9 langit. Binatang-binatang aneh berderap, dan 8 jenderal ilahi berubah menjadi semburan baja, menghancurkan langit. Suara kuku mereka bergemuruh, dan bahkan kehampaan pun bergetar di bawah hentakan mereka. Spanduk berkibar tertiup angin. Pasukan ini dipenuhi dengan niat membunuh, dan cahaya dingin bersinar dari pakaian besi mereka. Mereka penuh dengan niat membunuh. Mereka ingin meratakan puluhan kota dalam satu gerakan. Mereka sudah cukup menderita. Mereka ada di sini. Kaisar ini sudah menyiapkan tas besar di luar kota Xian sejati. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari kali ini. Kaisar hitam mencibir. Di kejauhan, Pangeran Surgawi berkata dengan ekspresi dingin, selain orang suci, satu-satunya yang bisa memasuki istana abadi saya tanpa mengeluarkan suara adalah anjing itu. Hamba tua ini merasa malu. Sulit bagiku untuk menyimpulkan gerakan anjing itu. Seorang tetua ras kuno di sampingnya membungkuk. Dia tahu teknik ramalan dan bisa menyimpulkan misteri surga. Selama tahun-tahun ini, orang lain mungkin tidak berani menantang Pangeran Surgawi, tapi anjing ini bukan salah satu dari mereka.
Dia telah menyusun formasi yang hebat untuk menghalangi anak dewa. Meskipun berakhir dengan kegagalan, hal itu tetap mengguncang dunia. Saya harap itu tidak muncul. Jika tidak, aku akan membuatnya menderita akibatnya. Mata Pangeran Surgawi dingin saat dia menatap ke kejauhan. Jauh dari kota Xian sejati, para jenderal dewa dari 8 divisi baru saja memasuki langit di atas pegunungan ketika niat membunuh yang mengejutkan dunia tiba-tiba muncul. Garis-garis energi pedang yang mencapai surga memotong langit dari puluhan hingga lebih dari 100 puncak gunung di bawah. Apa? Seseorang berani menghalangi Pangeran Surgawi. Ah! Ras kuno berteriak dengan keras. Sekelompok besar orang pingsan di tempat, berubah menjadi kabut berdarah. Tulang seputih salju mereka hampir diwarnai dengan darah saat mereka terbang ke segala arah. Tidak ada yang menyangka situasi pembunuhan tiba-tiba terungkap. Tidak bagus, Pangeran Surgawi, kita telah jatuh ke dalam perangkap. Ini adalah formasi hebat yang tak terbatas, dan itu jelas sudah dipersiapkan sejak lama. Para jenderal ilahi dari 8 divisi sangat khawatir. Semua binatang purba berteriak. Tempat ini berada dalam kekacauan besar. Ada hamparan bintang-bintang kuno yang berputar di dalam lautan bintang, dan setiap kali mereka bergerak, akan ada kekuatan penghancur dunia yang menyapu keluar. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 ahli ras kuno yang kuat berubah menjadi cahaya berdarah. Seolah-olah mereka telah dihancurkan oleh batu giling besar, berubah menjadi darah dan tulang yang hancur. Sulit bagi mereka untuk melawan. Tidak perlu panik. Aku tahu itu akan melompat keluar. Atur bendera formasi untukku dan lakukan serangan balik. Pangeran Surgawi menjabat tangannya, dan total 108 bendera besar terbang keluar. Setiap satu dari mereka memiliki pola yang rumit dan mendalam. Bendera formasi kuno. Di kejauhan, hati Kaisar Hitam melonjak. Pola-pola formasi ini sangat kuat, dan mereka benar-benar akan menghancurkan bintang-bintang kuno. 108 bendera besar berguncang, dan lautan bintang-bintang ini runtuh. Banyak bintang-bintang purba yang meledak, seakan-akan sebagian alam semesta telah hancur. Alam semesta menjadi sebuah lubang hitam yang menakutkan dan kehampaan. Bangkit! Kaisar Hitam berteriak dengan keras. 49 platform formasi terbang keluar, dan setiap platform memiliki kilau yang lembut. Mereka berputar di sekitar lintasan Dao, menekan situasi pembunuhan di sini. Trik yang tidak penting. Saya telah menunggu hari ini untuk membunuh kalian semua bersama-sama. Pangeran Surgawi berkata dengan jahat. Dia membuka mulutnya dan meludah. 3 bendera kuno khusus surga, bumi, dan manusia terbang keluar, menekan tempat ini. Tidak bagus. Beberapa tahun yang lalu, aku menyergapnya dan hampir membunuhnya. Ini adalah bendera formasi yang secara khusus disiapkan untuk menghadapiku, kata Kaisar Hitam dengan suara rendah. Tidak mungkin kita malah dibalas olehnya, bukan? Li Tian bertanya. Ini disempurnakan oleh Raja Leluhur Kuno. Untungnya, saya telah membuat banyak persiapan. Cepatlah ke 3 arah lain dari kota kebajikan sejati dan pindahkan platform formasi lainnya ke sini. Kita akan menyerang bersama. Aku akan pergi memindahkan platform formasi. Yao Yuekong, Yan Yixi, dan yang lainnya pergi bersama. Mereka sudah tahu bagaimana mengatur formasi yang bagus, jadi mereka bisa melakukannya. Tidak lama kemudian, formasi besar itu tumpang tindih, dan 4 platform formasi beroperasi pada waktu yang sama. Lautan bintang yang runtuh muncul lagi, dan aura penghancur dunia terlihat jelas. Kali ini, Kaisar Hitam telah berusaha keras. Dia menggunakan semua kekuatan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Dia ingin membunuh Pangeran Surgawi dan 8 jenderal ilahi di bawahnya. Namun, ada ledakan yang memekakkan telinga. Semua bendera besar yang dipasang Pangeran Langit hancur dan terbakar. Sebuah jalan terbelah, dan para jenderal ilahi menyerbu keluar. 8 jenderal ilahi mengikuti di belakang. Panji-panji mereka berkibar, dan pasukan ribuan orang menekan perbatasan. Mereka menerobos dan menyerbu keluar, kuda-kuda lapis baja mereka menginjak-injak langit. Sungguh menjijikkan. Raja Leluhur Kuno menggunakan formasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi Abadi sebagai referensi, dan mereka membuat formasi yang ditargetkan. Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata anjing hitam besar itu sambil menghela nafas. Bendera formasi Pangeran Surgawi semuanya telah dihancurkan, tapi platform formasi Kaisar Hitam juga telah direduksi menjadi debu. Pasukan itu menyerbu tanpa cedera, dan kekuatan utama tidak terpengaruh. Ayo pergi, serang ke wilayah selatan, dan musnahkan semua yang berhubungan dengan Ye Fan. Pangeran Surgawi mengeluarkan perintah pembunuhan.
Dia tidak dapat menemukan Kaisar Hitam dan yang lainnya bahkan ketika dia membuka mata surga. Dia sangat kejam, dan dia ingin memusnahkan tempat di mana Ye Fan memulai debutnya. Karena itu berasal dari wilayah selatan, dia ingin menghapus semua jejaknya. Meskipun dia datang untukku, sepertinya dia curiga kamu telah kembali. Kata anjing hitam besar itu kepada Ye Fan. Sulit untuk mengatakannya. Karena Kaisar Hitam memiliki hubungan dekat dengan Ye Fan, dia terdorong untuk putus asa, dan ingin melenyapkan kita dengan cara apapun. Itulah mengapa dia menjadi gila, kata Li Tian. Ini merepotkan. Meskipun dia telah memasang jebakan pembunuh, dia sebenarnya memiliki bendera yang bagus untuk menghancurkan formasi, kata Kaisar Hitam. Kalau begitu ayo kita bertarung. Kata Pangeran Suci dengan suara yang dalam. Dia menyuruhnya membuka gerbang wilayah dan menuju ke wilayah selatan. Ayo pergi. Ye Fan juga mengangguk. Saya pernah mendengar bahwa Ye Fan pernah berkultivasi di Spirit Ruin Paradise sekte kecil di daerah terlarang di era sunyi kuno. Kalau begitu, mari kita ubah menjadi abu hari ini, dan jangan tinggalkan siapapun. Ekspresi Pangeran Surgawi dingin dan tanpa emosi. Matanya seperti es, dan dingin serta menakutkan. Di masa lalu, semut-semut ini tidak ada apa-apanya di mataku, tapi hari ini, aku marah. Saya akan membuat semua manusia di tempat itu mati tanpa tempat untuk menguburkan mayat mereka. Wilayah itu disebut negara Yan, dan itu adalah negara kecil. Area terlarang dari era sunyi kuno terletak di tengah, dan roh reruntuhan surga dan 6 sekte kecil lainnya mengelilingi pegunungan. Boom! Wilayah selatan berada dalam kekacauan. Pangeran Surgawi memimpin kavaleri lapis baja ke selatan, dan mereka benar-benar tidak terkendali. Mereka menginjak-injak beberapa sekte manusia ke tanah, dan darah mengalir dengan bebas. Anggota tubuh yang terputus beterbangan di mana-mana, dan gunung daurata dengan tanah. Mereka menyerbu ke pusat wilayah selatan, tidak takut menimbulkan kemarahan manusia. Mereka memulai pembantaian, dan terus-menerus menghancurkan lebih dari selusin sekte dalam ekspedisi berdarah besi. Semua ini terjadi karena sekte-sekte ini menghalangi jalan mereka. Setiap kali hal ini terjadi, Pangeran Surgawi dan 8 Jenderal Ilahi akan langsung mengayunkan pedang mereka dan menebas gunung-gunung raksasa di depan mereka. Darah mengalir tanpa henti. Sangat disayangkan bahwa sekte-sekte ini dibantai hanya karena mereka muncul ke arah kavaleri lapis baja. Sejumlah besar kultivator dibantai, dan mayat serta darah menutupi tanah. Kebencian wilayah selatan membumbung tinggi ke langit, tetapi banyak orang tidak berani berbicara. Pasukan ini terlalu kuat. Meskipun lebih dari 10 sekte dihancurkan, tidak ada satu orang pun yang berani menonjol. Ah, Tuan, ratapan terdengar. Di jalur kavaleri lapis baja di selatan, sebuah sekte berukuran sedang dihancurkan. Seorang pemuda meraung dalam kesedihan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah saat dia berdiri di atas gunung yang hancur. Dia dengan marah mengacungkan tombaknya dan menghadapi 8 Jenderal Ilahi. Namun, 8 Jenderal Ilahi bersiul melewati. Salah satu dari mereka dengan mudah menusuknya dengan tombak. Darah menetes keluar saat dia ditikam ke ujung tombak, dan dia dibawa beberapa lusin li jauhnya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu semua tidak berguna. Darah mengalir dari dadanya, dan pada akhirnya, dia mati dengan penyesalan abadi. Bajingan! Kakek! Seorang gadis berpakaian putih berteriak putus asa. Dia terhuyung-huyung dan memeluk mayat pria tua itu, menangis terseduh-seduh. Kalian adalah iblis. Langit tidak akan melepaskanmu. Air mata mengalir di wajah gadis itu saat dia memeluk mayat pria tua itu dan menangis tanpa daya. Tawa dingin terdengar, dan seorang penunggang kuda bergegas mendekat. Ahli ras kuno menebas dengan pedangnya, dan dengan kilatan cahaya seputih salju, gadis berpakaian putih itu tidak berdaya untuk melawan. Kepalanya, yang masih muda dan lembut, terbang dengan sejumlah besar darah. Mayat tanpa kepala itu jatuh ke sisi tubuh pria tua itu. Hari ini, tidak peduli siapapun itu, siapapun yang menghalangi jalan kita harus mati. Pangeran Surgawi berdiri di atas kereta perang kuno dan dengan dingin berkata saat dia menyaksikan semuanya terungkap. 8 Jenderal Ilahi menjadi semakin tak terkendali saat mereka menyerang langsung ke wilayah selatan. Mereka ingin membalaskan dendam Pangeran Surgawi dan menghancurkan gua reruntuhan roh surga. Apa yang mereka lakukan dalam perjalanan hanyalah masalah kenyamanan. Tempat itu adalah target utama mereka. Wilayah selatan dipenuhi dengan kebencian. Lebih dari 10 sekte dihancurkan, dan banyak kultivator manusia dibantai. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat-mayat menumpuk menjadi gunung-gunung kecil. Seluruh gurun timur terguncang.
Akhirnya, tanah Yan sudah dekat. Pangeran Surgawi melihat ke depan dan tiba-tiba secara pribadi mengambil tindakan. Sebuah tombak dewa yang gemilang muncul di telapak tangannya dan dia melemparkannya. Boom! Tidak ada yang menyangka Pangeran Surgawi begitu berdarah dingin. Satu tombak menembus sebuah kota yang dihuni oleh manusia, dan ibu kota negara Yan runtuh dalam sekejap. Ah! Seolah-olah kiamat telah tiba. Tubuh manusia yang ketakutan tak terhitung jumlahnya terbelah, dan darah berceceran di mana-mana. Seluruh kota berubah menjadi mayat, dan seluruh kota kuno hancur menjadi reruntuhan bercampur dengan noda darah. Tujuanku adalah roh reruntuhan surga, tapi siapapun yang menghalangi jalanku akan diratakan. Pangeran Surgawi dengan dingin berkata. Bersihkan mereka semua dengan darah. 8 jenderal ilahi berteriak dan kuda-kuda mereka meringkik. Setiap orang dari mereka ternoda dengan darah manusia, yang ditumpahkan oleh sekte yang mereka hancurkan dalam perjalanan mereka ke selatan. Bajingan. Ye Fan adalah orang pertama yang menyerang. Tombak emas gelap di tangannya menyapu pasukan, dan ujungnya yang tajam seperti pisau. Itu memotong sekelompok tentara kuno, dan darah berceceran sejauh 3.000 kaki. Weng! Pangeran Surgawi menyerang. Dia mengayunkan tongkat besinya yang berwarna hitam legam dan menghantamkannya ke arah tengkorak Pangeran Langit. Keberaniannya tak tertandingi, dan tongkat hitam itu menyebabkan kubah langit retak. Pangeran Langit menemuinya secara langsung. Pedang surga abadi di tangannya memancarkan cahaya menyilaukan yang menyapu puluhan ribu cahaya pedang. Bahkan dao besar ditekan di bawahnya, dan kekuatan ofensifnya tak tertandingi. Dang! Bilah dan tongkat itu berbenturan, dan suaranya memekakkan telinga. Rasanya seperti dua bintang bertabrakan, dan gunung-gunung di segala penjuru runtuh. Bumi tenggelam sedalam ratusan kaki. Kekuatan membunuhnya tak tertandingi. Teriakan burung Phoenix mengguncang 9 langit. Di sisi lain, seorang pria yang mengesankan muncul seperti burung Phoenix abadi yang turun dari 9 langit. Dia melangkah maju, dan Phoenix Void Dao muncul. Seluruh tubuhnya dilingkari oleh tanda Dao, dan dia terlihat sangat kabur dan tidak nyata. Hong! Ye Fan menghadapinya secara langsung, dan sebuah tinju menghantam, menghalangi jalannya. Namun, di sisi lain, Huo Lin, dan Huo Qi, Zi juga muncul. Mereka bergegas langsung menuju Pangeran Surgawi, dan mereka akan mengambil tindakan. Kedua orang ini sangat menakutkan. Rambut biru mereka menari-nari, dan tubuh mereka seperti tubuh dewa. Setetes darah bisa menembus dunia ini, dan kekuatan darah tertinggi dari Kaisar kuno ditampilkan. Kalian harus datang juga. Aura yang jelas muncul di atas kepala Ye Fan, dan itu berubah menjadi dirinya yang lain. Dia memotong jalan di depan dan menghentikan keduanya. Chapter 1057 Pertarungan melawan Pangeran Kuno. Ye Fan menghalangi jalan Huang Sudao, Huo Qilin, dan Huo Lin. Sebuah tombak emas gelap menyapu langit, ingin melawan 3 pangeran kuno sendirian. Di sisi lain, Pangeran Suci memegang tongkat emas gelapnya dan menghadapi Pangeran Surgawi. Dao besar di antara mereka beresonansi dan bergemuruh, mengeluarkan suara seperti tanah longsor atau tsunami. Tanah di bawahnya adalah pemandangan yang sunyi. Ibu kota yang telah menjadi reruntuhan, dan ada noda darah di mana-mana. Anggota tubuh yang patah berserakan di setiap sudut, tersembunyi di antara reruntuhan. Tidak ada satu orang pun di kota itu yang selamat. Mereka semua terbunuh oleh tombak dewa yang dilemparkan oleh Pangeran Surgawi. Bahkan tidak ada satu pun kultivator yang bisa melarikan diri. Darah ada di mana-mana, dan pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Kalian akhirnya menunjukkan diri kalian. Tak satu pun dari kalian yang boleh berpikir untuk pergi hidup-hidup hari ini. Pangeran Surgawi meraung. Penampilannya yang sangat tampan sama sekali tidak cocok untuknya. Pangeran Surgawi, kau bahkan menyerang manusia. Apakah Anda memiliki kemanusiaan yang tersisa? Pangeran Suci berteriak. Kemanusiaan. Kalian mengobrak-abrik istanaku, mencuri harta dauku, dan mempermalukan karakterku. Bukankah itu sama saja? Pangeran Surgawi membalas. Dia sama sekali tidak peduli dengan kematian orang-orang di kota. Pangeran Suci memarahi, bagaimana ini bisa dibandingkan? Anda memimpin pasukan Anda untuk mengepung saya, jadi tentu saja, kita adalah musuh bebuyutan. Kita tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Entah itu menghancurkan istanamu atau membunuh pasukanmu, itu semua normal. Namun, kau membunuh orang yang tidak bersalah dan menyeret manusia ke dalam masalah ini. Mereka tidak ada hubungannya denganmu atau aku, namun mereka mati tanpa alasan. Hanya sekelompok semut. Aku bisa menghancurkan mereka dengan lambaian tanganku.
Kematian mereka tidak perlu disesali. Karena mereka menghalangi jalanku, aku akan membunuh mereka semua. Itu bagus, kata Pangeran Surgawi. Matanya menjadi semakin dingin. Hanya karena apa yang kamu katakan, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Ye Fan berbicara. Tombak emas gelap itu memancarkan cahaya ilahi yang mengejutkan. Manusia benar-benar tidak berguna. Mereka murni makhluk emosional. Aku hanya membantai satu kota orang, namun kamu sudah keluar. Pangeran Surgawi berkata perlahan dan dingin. Tidak hanya ras manusia, saya pikir semua ras lain juga sama. Mungkin hanya orang berdarah dingin sepertimu yang tidak peduli dengan nyawa manusia, kata Ye Fan dengan suara rendah. Jika Anda melompat keluar lebih awal, tidak perlu melakukan ini. Kamu hanya keluar sekarang karena kamu takut padaku. Sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian semua. Hari ini, aku akan memusnahkan kalian semua. Pangeran Kekaisaran berkata dengan dingin. Kau pikir kau siapa yang mengatakan kata-kata seperti itu? Apakah aku atau Pangeran Suci yang takut padamu? Anda benar-benar menakjubkan. Anda telah mengundang 3 pangeran kuno, 8 jenderal ilahi, dan beberapa setengah dewa untuk membantu Anda. Sudah jelas siapa yang takut. Kata-kata Ye Fan tajam dan jelas. Dia menantang Pangeran Surgawi di depan semua orang, mengatakan bahwa dia ingin melawannya sendirian. Dia menyuruh pangeran kuno dan setengah orang suci lainnya mundur, langsung bertanya apakah dia berani bertarung. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak layak untuk bertarung denganku. Hari ini, saya akan membunuh monyet ini terlebih dahulu sebelum saya berurusan dengan Anda. Pangeran Langit berkata dengan dingin. Kau akhirnya berani melawanku 1 lawan 1. Mata Pangeran Suci berapi-api. Bulu emas di tubuhnya berkedip-kedip dengan kilau berkilau, penuh semangat juang dan niat bertarung. Dia sangat bersemangat sampai gemetar. Tidak sulit untuk melihat temperamen ras keras suci pertempuran. Mereka dilahirkan untuk bertempur, tergila-gila pada pertempuran. Semakin kuat lawannya, semakin bersemangat mereka. Saat ini, dia benar-benar ingin mengaum ke arah langit. Tidak ada rasa pencapaian dalam membunuh seekor monyet sepertimu. Terlalu banyak membuang-buang waktu. Saudara Dao, Fire Kilin, datanglah dan bunuh dia bersamaku. Pangeran Surgawi berkata. Tubuh api Kilin tinggi dan kokoh. Sehelai rambut biru tebal menutupi bahunya. Ketika matanya membuka dan menutup, cahaya memancar seperti 2 lampu ilahi. Tanduknya luar biasa, dan dia memiliki pembawaan seorang kaisar. Dia seperti dewa kuno. Di dalam tubuhnya, suara darah yang mengalir deras melalui pembuluh darah seperti tanah longsor atau tsunami. Itu memekakkan telinga, membuat wajah banyak orang menjadi pucat. Seolah-olah seorang kaisar besar sedang berhibernasi di dalam tubuhnya, siap untuk bangkit kembali kapan saja. Ketika dia melangkah keluar, semua awan di langit yang jauh tersebar. Seolah-olah dia dapat dengan mudah membelah seluruh dunia dengan mengangkat tangannya. Kekuatan garis keturunannya tak tertandingi. Boom! Ye Fan memblokir dengan tinjunya, menghalangi jalannya. Kontak singkat antara keduanya menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ribuan retakan terbentang di kehampaan, dan gunung-gunung di kejauhan runtuh. Swoosh! Sosok mereka terhuyung-huyung saat mereka masing-masing berdiri di langit, saling berhadapan dari jauh, memancarkan aura yang menakutkan. Dasar pengecut, kamu tidak akan pernah mencapai ketinggian ayahmu. Bibir Pangeran Suci melengkung menjadi senyuman dingin saat dia menatap Pangeran Surgawi. Pangeran Surgawi terkejut. Dia tidak menyangka ahli manusia misterius dengan tombak emas gelap itu mampu menghadapi kilin api dan tidak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia dengan dingin berkata, sungguh menggelikan. Apa artinya melakukan ini? Ye Fan terdiam. Apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Hati manusia membuat seseorang merasa tidak berdaya. Kadang-kadang, seseorang hanya bisa menghela nafas. Pangeran Surgawi selalu menjadi radikal dan menganjurkan pemusnahan umat manusia. Pertama, dia melobi lembah para dewa untuk memusnahkan ras barbar pegunungan selatan. Kemudian, selama pertemuan Danau Giok dari berbagai ras, dia melakukan yang terbaik untuk mendorong para raja leluhur kuno untuk menyerang umat manusia. Jika orang ini menjadi orang suci, dia tidak akan memiliki keraguan dan akan meratakan banyak sekte besar umat manusia. Ini pasti akan menjadi bencana besar. Ye Fan mengambil tindakan untuk menghadapinya, ingin menghilangkan semua masalah di masa depan dalam satu pertempuran. Namun, bahkan jika Pangeran Surgawi selalu ingin memusnahkan ortodoksi manusia dan bahkan membunuh orang yang tidak bersalah kali ini, masih akan ada penjaga manusia yang akan melompat keluar dan menyalahkan Ye Fan.
Dia seharusnya tidak memprovokasi Pangeran Surgawi, semua ini sudah bisa ditebak. Berhenti membuang-buang waktu, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Pangeran Suci mengambil tindakan. Dia tidak ingin membuang waktu. Jarang sekali bertarung satu lawan satu dengan Pangeran Surgawi, jadi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Weng! Gada besi menyapu langit, menghancurkan segalanya. Tanah kosong yang luas runtuh, dan bahkan dao langit dan bumi bergetar. Kera pertempuran suci adalah pejuang alami dengan kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Dang! Rambut Pangeran Surgawi acak-acakan. Dia memegang pedang surgawi abadi di tangannya. Cahaya pedang seputih salju meretas langit dan bertabrakan dengan gada emas gelap. Cahaya abadi bersinar dengan cemerlang, menghamburkan jutaan helai rambut. Setiap helai menghancurkan punggungan gunung. Tanah kosong yang luas di kejauhan runtuh, berubah menjadi hamparan debu. Pegunungan yang subur dan subur itu segera menjadi gundul. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, diratakan menjadi tanah yang rata. Pangeran Suci bertarung melawan Pangeran Surgawi. Ini adalah pertempuran yang belum pernah terjadi selama lebih dari 10 tahun. Ini adalah pertempuran besar antara Pangeran kuno. Itu cukup untuk mengguncang dunia dan membuat seluruh tanah gurun timur bergetar. Ini telah dimulai. Pangeran Surgawi bertarung melawan Pangeran Suci. Ini adalah kelanjutan dari pertempuran Kaisar kuno yang belum selesai. Akhirnya muncul lagi. Kaisar Surgawi abadi berada jauh di atas, dihormati oleh semua ras. Dia melampaui para dewa, dan setiap ahli ras kuno memujanya. Sementara itu, Kaisar Petarung adalah kaisar terakhir dari era kuno. Kehebatannya dalam bertarung mengejutkan orang-orang kuno dan membuat orang-orang sezamannya terpesona. Dia tak tertandingi sepanjang era kuno dan juga membuat orang lain menghormatinya. Dan sekarang, pertempuran antara putra-putra mereka menciptakan suasana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah pertempuran tidak langsung antara Kaisar Surgawi kuno dan Kaisar Suci. Siapa yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat? Dong, Ye Fan dan Huang Sudao bergerak. Sebuah tinju menghantam, menekan maju dengan berani. Bintang-bintang bersinar cemerlang di depan kepalan tangan itu, dan kemegahannya merobek langit yang luas. Keberanian ilahi mereka tak tertandingi. Setelah keduanya bertabrakan dengan intens, mereka berdua terbang mundur. Seluruh tubuh Huang Sudao sangat tidak jelas. Dia ditutupi oleh jejak dao besar, dan tidak ada yang bisa melihat penampilan aslinya. Namun, tidak perlu meragukan kekuatannya. Dia hanya hidup untuk dao dalam hidupnya. Hong, kilin api hendak mengambil tindakan untuk membunuh Pangeran Suci. Dia seperti naga biadab biru yang merobek langit. Tubuhnya menghancurkan kehampaan, dan segala sesuatu di segala arah runtuh. Aura yang kuat membuat semua kehidupan bergetar, dan semua burung dan binatang di tanah kosong yang luas jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Huo Lin juga bergerak. Rambut birunya berkedip-kedip, dan dia seperti seorang dewi yang turun ke dunia. Matanya bersinar, dan dia tidak lagi selembut dan secantik sebelumnya. Hong, tangannya yang seperti batu giok menepuk ke bawah, dan langit dan bumi runtuh. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tubuh asli Ye Fan berhadapan dengan kilin api, dan tubuh daunnya berhadapan dengan Huo Lin Er. Mereka menghalangi jalan mereka. Tabrakan hebat terjadi, dan seluruh langit bergetar. Apa? Dia ingin melawan 3 pangeran kuno sendirian. Di kejauhan, bahkan 8 jenderal dewa terguncang. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Keberanian macam apa ini? Dia berani melakukan ini sendirian. Sombong. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah reinkarnasi dari kaisar manusia yang hebat? Dia berani bertarung bertiga sendirian seperti ini. Hong, pertempuran sengit meletus. Ye Fan seorang diri menghentikan ketiga pangeran kuno itu. Kecepatannya mencapai puncaknya, dan itu sangat cepat sehingga membuat orang gemetar. Kedua tubuhnya menyerang mereka bertiga. Bunuh. Semua ahli bergegas menuju monyet itu, ingin membantu Pangeran Surgawi membunuhnya. Bunuh. Teriakan perang mengguncang langit. Suara dentang pedang terdengar di udara. Kaisar Hitam dan yang lainnya menyerang, mendorong formasi besar ke depan. Mereka menghentikan 8 jenderal dewa di sana, mencegah mereka memberikan bantuan. Pertempuran yang kacau meletus. Seiring berjalannya waktu, banyak kultivator manusia berdatangan. Tidak diketahui berapa banyak kekuatan besar dari seluruh tanah terlantar timur yang tiba. Mereka bergegas untuk menyaksikan pertempuran yang mengejutkan dunia ini. Ye Fan menghentikan ketiga pangeran kuno itu. Pada awalnya, dia tidak melakukan pertarungan hidup dan mati dan hanya mengulur waktu untuk Pangeran Surgawi.
Meskipun demikian, mereka tetap bertarung hingga langit runtuh dan bumi retak. Semua orang terguncang hingga tidak bisa berkata-kata. Dewa macam apa ini sebenarnya? Dia bertarung melawan 3 garis keturunan kaisar kuno sendirian. Dia menggunakan trik untuk mematahkan semua metode. Dengan bantuan tubuh Dao, itu normal baginya untuk menghentikan sementara 3 pangeran kuno. Ketika waktunya habis, dia pasti akan jatuh. Beberapa ahli ras kuno juga tiba dan menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Meskipun dikatakan seperti ini masih cukup mengejutkan. Dia setidaknya berada di level pangeran kuno, tapi dia hanya seorang manusia. Mungkinkah dia adalah putra seorang kaisar kuno? Pertarungan Yevan melawan 3 pangeran kuno mengejutkan seluruh dunia. Tidak ada satu orang pun yang tidak tercengang. Mereka semua keluh. Enyahlah. Kilin api berteriak dengan marah. Dia akhirnya menggunakan kekuatan yang tak terbayangkan. Cahaya biru melonjak seperti lautan. Immortal Phoenix melebarkan sayapnya dan mengguncang 9 langit. Sosok Huang Sudao menjadi semakin tidak jelas, tapi serangannya menjadi beberapa kali lebih ganas saat dia menyerang Yevan. Mata Yevan berkobar-kobar. Tubuh aslinya dan tubuh daunnya bergerak pada saat yang bersamaan. Sejumlah besar cahaya bintang muncul, menyelimuti Huang Sudao, kilin api, dan Huolin di dalamnya. Hong! Meretas 9 langit dan bumi, Yevan tampaknya telah membelah 9 langit dan 10 bumi, membangun dunianya sendiri. Kekacauan primitif menyelimuti udara, dan bintang-bintang kuno muncul satu demi satu. Mereka perlahan-lahan berputar dan melepaskan kekuatan yang tak tertandingi dan tak tertandingi. Dia menggerakkan bintang-bintang besar satu demi satu, seolah-olah seorang raja abadi telah turun ke dunia fana. Dia melepaskan kekuatan yang menghancurkan dunia. Tubuh asli dan tubuh daunnya memblokir ketiganya di lautan bintang. Dia benar-benar melawan 3 pangeran kuno yang hebat sendirian. Yevan mengambil tindakan. Auranya sangat agung. Bintang-bintang kuno dengan kehidupan berputar satu demi satu, melepaskan fluktuasi kekuatan yang tak tertandingi. Setiap bintang kuno bisa berubah menjadi pedang Dao, kuali, atau lonceng besar. Kekuatannya tak tertandingi. Kiang. Sebuah bintang kuno berubah menjadi pedang Dao dan menebas ke bawah. Dang. Bintang kuno lainnya mengeluarkan suara lonceng besar. Gelombang ilahi yang panjang dan berlarut-larut menghancurkan kubah langit saat mereka menyapu ke arah 3 pangeran kuno. Ini adalah pertempuran hebat yang membuat semua orang terpesona. Mereka semua bersemangat sampai gemetar. Pangeran suci dan pangeran surgawi bertarung sampai mati. Pertempuran telah mencapai klimaksnya. Sementara itu, Yevan untuk sementara menghentikan ketiga pangeran kuno itu sendirian. Ini membuat semua orang merasa seolah-olah sedang bermimpi. Chapter 1058 Pantang Menyerah. Di lautan berbintang yang luas, bintang-bintang kuno berputar satu demi satu. Bintang-bintang itu dipenuhi dengan jejak kehidupan, dan semuanya tampak megah. Ketika mereka bersatu, seolah-olah sebuah domain bintang jatuh. Suara lonceng yang berlarut-larut bergema di seluruh dunia. Dalam domain bintang ini, bintang besar yang telah berubah menjadi lonceng suci memancarkan suara Dao yang menyapu ke segala arah. Riak yang jelas menyebar. Dimanapun mereka lewat, wilayah bintang akan layu, gunung akan runtuh, lautan akan mendidih, dan semua hal akan hancur. Namun, Huang Sudao, Fire Kilin, dan yang lainnya juga tidak biasa. Setiap orang dari mereka memiliki kultivasi yang mendalam dan kekuatan magis yang menyapu langit. Setiap orang dari mereka adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Mereka semua adalah nomor 1 dari dunia besar mereka masing-masing saat itu. Itu hanya karena jalan menuju keabadian telah disegel sampai sekarang. Mereka muncul di dunia yang sama, jika tidak, bagaimana mereka bisa bertemu? Jika salah satu dari karakter ini muncul, itu sudah akan menantang surga. Meskipun tubuh Huang Sudao kabur, dia masih berdiri di dalam jejak Dao yang besar. Namun, dia begitu kuat sehingga membuat jantung seseorang berdebar. Auranya bisa melahap gunung dan sungai. Dengan sebuah pukulan, lonceng besar yang terbentuk dari bintang-bintang kuno segera berhenti berdesir, dan semua riak berhenti. Teriakan burung Phoenix merobek lautan berbintang. Itu bahkan lebih luas dari suara lonceng kuno. Huang Sudao menyerang dengan lengannya, dan seolah-olah badai surgawi menyapu lautan bintang. Lonceng suci itu retak, mengeluarkan suara pecah yang menusuk telinga saat meledak di kehampaan. Pada saat yang sama, teriakan burung Phoenix terdengar tanpa henti, melesat melalui lautan bintang. Bintang-bintang kuno meledak satu demi satu, dan sebagian besar domain bintang yang ditampilkan Yevan langsung meredup. Dong! Yevan dan Huang Sudao bertarung langsung.
Itu adalah konfrontasi yang sebenarnya. Kedua tubuh mereka bergetar dengan keras, dan kemudian mereka berdua terbang mundur. Cahaya bintang meredup sedikit sekali lagi. Ah! Api kilin mengeluarkan raungan panjang. Rambut birunya berserakan di belakangnya. Meskipun sosoknya tinggi dan ramping, dia seperti naga biadab kuno. Energi darahnya menutupi 9 langit dan 10 bumi saat dia menggunakan dao besar untuk menekan. Mata dari tubuh Dao Ye Fan yang lain seperti dua bilah pisau yang tajam. Dia juga bergegas maju dengan berani untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Tinju dan jari-jarinya mengandung arti sebenarnya dari 6 dao. Mereka berdua bertarung. Tubuh fisik mereka berbenturan, dan dao yang hebat saling berhadapan. Secara alami, mereka bersaing satu sama lain, dan itu sangat intens. Mereka berubah menjadi dua bidang cahaya yang saling terkait dengan tanda dao. Kedua sosok itu terpisah. Banyak bintang kuno terpecah, domain bintang menjadi redup. Tanah yang sebenarnya bahkan lebih hancur. Medan perang telah mendorong 800 mil ke dalam Great Wasteland. Punggung-punggung gunung hancur, dan puncak-puncak utamanya rata dengan tanah. Tidak ada yang tersisa. Boom! Pangeran Suci bertarung melawan Pangeran Surgawi. Kedua belah pihak benar-benar marah. Gada besi hitam menyapu ke segala arah, menghancurkan semua hal. Pedang surga abadi bahkan lebih lagi membelah 9 surga, melepaskan untaian cahaya dao yang tak ada habisnya saat mereka terus melawan. Pangeran Suci terbatuk-batuk mengeluarkan darah. Bulu emas di tubuhnya berdiri tegak, membuatnya terlihat seperti dewa perang emas yang gemilang. Niat pertempurannya melonjak. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci, dan keberaniannya tak tertandingi di bawah langit. Namun, dia masih terluka dalam pertempuran ini. Pangeran Kekaisaran Surgawi tidak jauh lebih baik. Wajah tampannya memerah, dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tongkat monyet itu seberat 1 juta kilogram, membuatnya merasa sangat tegang. Kedua ayah mereka adalah legenda yang luar biasa, yang satu dihormati oleh semua ras, mulai dari awal era kuno, yang lain memerintah era kuno, meninggal dalam meditasi selama tahun-tahun terakhir era kuno, saling berhadapan dari kejauhan. Pertarungan antara Pangeran Suci dan Pangeran Kekaisaran Surgawi menarik perhatian banyak orang. Pangeran Suci bertarung melawan Pangeran Kekaisaran Surgawi. Ini adalah kelanjutan yang berbeda dari pertempuran antara Kaisar Pertempuran dan Kaisar Surgawi kuno. Sungguh mengasyikkan. Emosi banyak orang dari ras kuno berfluktuasi. Beberapa orang sangat bersemangat sampai gemetar. Mereka semua mengepalkan tangan mereka dengan erat saat mereka menonton dengan gugup. Kultivator manusia itu terlalu kuat, kan? Dia benar-benar menghentikan sementara 3 pangeran kuno sendirian. Meskipun dikatakan bahwa setelah sekian lama, dia pasti akan mati, ini masih terasa terlalu tidak nyata. Benar-benar brilian. Bahkan nama-nama besar dari ras kuno pun tergerak. Di segala arah, di setiap puncak gunung, para kultivator tidak terbatas. Mereka semua menyaksikan dari kejauhan, dan secara alami ada beberapa sekte manusia terkenal di antara mereka. Ketika ada begitu banyak orang, tentu saja ada berbagai macam pendapat. Itu karena sudut pandang setiap orang berbeda. Ini adalah sebuah tragedi. Orang macam apa mereka? Mengapa mereka memprovokasi Pangeran Kekaisaran Surgawi, menyebabkan begitu banyak sekte dihancurkan dan manusia tak berdosa diyandu mati dengan mengenaskan? Mereka benar-benar orang berdosa. Aku berkata, Taois Li, bukankah kamu terlalu berbelas kasih? Setelah bertahun-tahun, Pangeran Kekaisaran Surgawi telah memerintah atas tanah gurun timur. Bukankah dia sudah membunuh cukup banyak manusia? Bukankah dia sudah menghancurkan cukup banyak warisan Dao? Semua orang dalam bahaya dan tidak berani melawan. Siapa yang tidak tahu tentang ambisi serigalanya? Meski begitu, dia seharusnya tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Taois Li berkata dengan keras. Medan perang bukanlah dongeng, bukan permainan anak-anak. Orang akan mati kapan saja, dan itu selalu kejam. Mengapa melibatkan orang yang tidak bersalah? Pangeran Kekaisaran Surgawi selalu memandang manusia sebagai semut. Setelah bertahun-tahun, sudah berapa banyak ahli manusia yang dia bunuh? Siapa orang yang melibatkannya? Apakah Anda ingin menyalahkan kelompok orang ini? Beberapa orang memberontak, dan Pangeran Kekaisaran Surgawi menjadi gila, membantai manusia yang tidak bersalah untuk melampiaskan amarahnya. Bisakah kau menyalahkan para pemberontak? Jika itu masalahnya, maka semua manusia harus diam dan menjadi budak yang patuh. Kalau begitu dia harus bertarung melawan Pangeran Kekaisaran Surgawi dengan cara yang jujur dan tidak membuat rencana seperti ini. Dengan begitu, dia juga akan terlihat agung dan mulia.
Melakukan hal itu bahkan mungkin akan melibatkan kita, kata Taois Li dengan keras. Jujur dan adil. Jujur dan adil. Agung dan mulia. Tertawa. Pangeran Kekaisaran Surgawi dan beberapa pangeran kuno berkumpul. Apakah dia berencana untuk bertarung sendirian? Ada juga beberapa orang suci yang tak terduga yang membantunya. Jika seorang ahli manusia dengan tombak emas gelap bertarung seperti ini, apakah dia menunggu untuk dikepung dan dibunuh? Tidak ada yang bisa melawan begitu banyak pangeran. Selain itu, pangeran Kekaisaran Surgawi yang meringkuk dan tidak berani bertarung sendirian. Pada akhirnya, dialah yang mulia dan agung. Akhirnya, ada seorang ahli yang berani menantang pangeran Kekaisaran Surgawi, tetapi dia malah menjadi karakter yang keji. Benar-benar menentang logika surga. Tapi bukankah dia masih gagal? Dia membiarkan pangeran Kekaisaran Surgawi keluar dari pengepungan di luar kota Xian sejati, tetapi dia tidak mendapatkan hasil apapun. Pada akhirnya, itu tetap tidak akan berhasil. Seseorang di samping berkata, medan perang bukanlah dongeng. Siapa yang bisa bernyanyi dengan penuh kemenangan sepanjang jalan dan menang? Siapa yang berani menonjol dan melawan? Setelah bertahun-tahun, ketika Pangeran Kekaisaran Surgawi bergerak tanpa hambatan di seluruh dunia dan membantai para ahli manusia, apa yang dilakukan semua orang? Di mana kalian semua? Bukankah kalian semua hanya penonton yang dingin dan tidak peduli? Taois yang rendah hati ini hanya percaya pada matanya sendiri dan hanya melihat hasilnya. Dia tidak mendapatkan hasil apapun, jadi tidak akan berhasil. Dia bahkan mungkin akan melibatkan kita. Taois Li berbicara lagi. Taois Li bahkan tidak bisa dianggap sebagai orang yang memahami situasi setelah fakta. Tidak bisakah kamu melihat melalui hal-hal yang telah terjadi? Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa pertempuran ini tidak membuahkan hasil? Banyak orang menjadi diam. Kata-kata ini tidak salah. Pangeran Kekaisaran Surgawi membawa serta spanduk formasi yang menakutkan, tapi semuanya habis dalam pertempuran ini. Jika orang-orang ini melakukan apa yang dikatakan Taois Li dan bertarung dengan cahaya dan energi darah, mereka semua mungkin akan musnah dalam satu gerakan. Mereka akan menjadi tidak lebih dari abu di bawah panji-panji formasi, mati dalam kematian yang tidak berarti. Karena kita sudah mengetahui temperamen Pangeran Kekaisaran Surgawi, kita secara alami harus bertarung melawannya. Banyak orang mengangguk. Pangeran Kekaisaran Surgawi tidak pernah berencana untuk bertarung sendirian. Dia telah mengundang begitu banyak pembantu yang menakutkan dan memasang jaring yang luas. Jika orang-orang ini masih ingin bertarung melawan spanduk pancaran, bukankah mereka bodoh? Jika spanduk formasi tidak rusak di luar kota teladan sejati dan Pangeran Kekaisaran Surgawi tiba-tiba menyerang, orang-orang ini pasti akan jatuh ke dalam keadaan pasif. Beberapa dari mereka pasti akan mati dengan mengenaskan. Taois yang rendah hati ini hanya melihat hasilnya. Pada akhirnya, bukankah kita masih bertarung di sini? Para ahli ras kuno lebih kuat dari ras manusia dan memiliki banyak raja leluhur. Dari sudut pandang Taois Zhang, tidak perlu bertarung. Kita bisa menjadi budak mulai sekarang. Apa perlunya proses ini? Semua orang harus tetap diam. Meruntuhkan spanduk formasi Kaisar Surgawi Abadi dan bertarung selangkah demi selangkah tidak ada artinya. Dari sudut pandang Taois Zhang, umat manusia tidak boleh bertarung dan harus menerima kesulitan dan melayani berbagai ras. Taois Zhang membuka mulutnya dan berkata, meski begitu, setelah melihat Pangeran Kekaisaran Surgawi mematahkan formasi, dia pergi ke selatan dan membantai banyak orang. Mengapa mereka meringkuk dan tidak menghentikannya? Banyak orang menggelengkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah masalah yang jelas. Pangeran Kekaisaran Surgawi bisa membuka gerbang kerajaan dengan mengangkat tangannya. Bagaimana mereka bisa menghentikannya? Dia pergi jauh ke selatan. Siapa yang bisa memastikan koordinatnya? Sudah merupakan keajaiban bahwa kelompok orang ini bisa mencegat Pangeran Kekaisaran Surgawi begitu cepat. Jika bukan karena para ahli yang ahli dalam formasi transportasi, siapa yang tahu kemana mereka akan dilemparkan? Ini semua adalah alasan. Orang-orang ini ingin berdiri di tempat yang bermoral tinggi dan bertarung melawan Pangeran Kekaisaran Surgawi. Betapa munafiknya, kata Taois Zhang. Semua orang menggelengkan kepala dan merasa ini konyol. Pertempuran hebat di medan perang menjadi semakin intens. Diskusi semua orang juga meningkat. Mereka menentang satu sama lain dengan kekerasan yang sama dan tidak ada pihak yang mengalah. Meskipun Ye Fan, Pangeran Suci, Huang Sudao dan yang lainnya berada di tengah-tengah pertempuran besar, mereka masih bisa mendengarnya. Itu karena mereka semua memiliki kemampuan ilahi telinga surgawi. Pangeran Kekaisaran Surgawi tertawa keras dan kemudian menjadi sangat dingin.
Dia menyapu pandangannya ke arah Ye Fan dan yang lainnya dan mengungkapkan senyum mengejek. Apa yang dia katakan telah menjadi kebenaran. Begitu banyak manusia yang telah mati. Ye Fan merasakan kesedihan di dalam hatinya. Menghadapi provokasi Pangeran Kekaisaran Surgawi, dia tetap tenang karena dia sudah lama mengharapkan ini. Mereka sebelumnya telah membuat marah Pangeran Kekaisaran Surgawi, dan hasilnya jelas. Mereka telah memancingnya ke dalam situasi kematian. Kaisar Hitam membuat formasi pembunuhan Kaisar Besar 4 lapis untuk menjebaknya. Siapa di dunia ini yang bisa menolak? Kali ini, mereka tidak bisa membunuh Pangeran Kekaisaran Surgawi. Bukan karena situasinya tidak cukup baik, melainkan karena fondasi garis keturunan Pangeran Kekaisaran Surgawi terlalu kuat. Semua usaha mereka sia-sia di sini. Sekarang pertempuran telah mencapai kondisi seperti itu, bahkan jika seseorang bukan orang suci, mereka semua akan mati. Untungnya, mereka memiliki formasi besar Kaisar Hitam untuk melawan. Jika tidak, Pangeran Kekaisaran Surgawi akan memusnahkan mereka semua dalam satu gerakan. Dengan begitu banyak bendera formasi menakutkan yang keluar, gunung dan sungai akan kehilangan kilaunya, matahari dan bulan akan kehilangan warnanya. Haha. Pangeran Kekaisaran Surgawi tertawa dingin dan menyapu tatapannya ke arah Ye Fan dan yang lainnya. Dia menggunakan indera ilahi untuk mengirimkan suaranya, aku benar-benar tidak bisa membunuh kalian lagi. Lain kali, aku mungkin akan pergi dan membantai 10 kota fana. Aku bahkan tidak perlu melakukan apa-apa. Umat manusia kalian akan membunuh kalian sendiri dan membuat kalian semua menjadi pendosa di masa lalu, haha. Pertempuran itu sangat mengejutkan. Di kejauhan, orang-orang berdebat. Orang-orang ini menyinggung Pangeran Kekaisaran Surgawi tanpa alasan. Pada akhirnya, mereka telah menimbulkan kemarahannya dan kemungkinan besar akan melibatkan kita. Benar-benar berantakan. Ras kuno sangat kuat. Bisakah orang-orang ini melawan mereka? Mengapa mereka harus membunuh Pangeran Kekaisaran Surgawi? Mereka menempatkan kita dalam bahaya tanpa alasan. Kalian benar-benar mengacaukan semuanya. Keinginan Pangeran Kekaisaran Surgawi untuk menghancurkan umat manusia tidak pernah berubah. Jika dia menjadi orang suci, bencana tidak akan terbayangkan. Apa kalian masih punya tulang punggung? Kali ini, meminjam tangan Pangeran Kekaisaran Surgawi untuk membunuh Pangeran Kekaisaran Surgawi mungkin satu-satunya kesempatan. Orang tua ini merasa bahwa tindakan mereka agak berlebihan. Mereka harus tenang dan terpisah, menyusun strategi, dan memutuskan kemenangan dari jarak 1000 mil. Itu adalah perwujudan dari seorang pahlawan. Bagaimana kita menentukan kemenangan? Ini. Mungkinkah kalian sudah terbiasa dengan status ras kuno yang tinggi dan perkasa? Kadang-kadang ada yang menolak, tapi mereka malah diperlakukan sebagai bidah. Jika ini terus berlanjut, apa kalian benar-benar akan mati rasa? Pangeran Kekaisaran Surgawi mendengar semuanya dengan jelas. Setelah mendengarnya, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Tatapannya menjadi lebih dingin. Hati Ye Fan tenang. Apa yang dia lihat tidak banyak. Di sisi lain langit berbintang, apakah hanya ada sedikit orang seperti ini? Tetapi ketika seseorang mengalami perampokan, semua orang akan menghindarinya. Bunuh diri akan menarik perhatian orang lain, tetapi mereka akan acuh tak acuh dan bahkan diejek. Contoh perang membuat hati seseorang menjadi dingin. Mereka hanyalah sekelompok penonton, dingin dan mati rasa. Di medan perang, pertempuran menjadi semakin mengerikan. Bahkan langit pun harus mendengarkan perkataanku. Bumi harus menghormati kehendakku. Pangeran Kekaisaran Surgawi, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bertarung melawan saya? Pangeran Kekaisaran Surgawi meraung. Auranya terus meningkat. Rambutnya acak-acakan, dan pupil matanya menakutkan. Hong. Dia memegang pedang surgawi di tangan kanannya, dan tangan kirinya bergerak, menghubungkan ke kehampaan. Di ujung luar angkasa yang tak terbatas, angin dan guntur segera meletus. Angin ilahi melolong dengan marah, dan energi yang kacau meletus. Pada saat ini, seluruh hutan belantara yang luas menjadi menindas, membuat orang merasa seperti tercekik. Semua kultivator khawatir. Mereka dapat dengan jelas melihat hamparan meteor yang jatuh dari langit. Setiap meteor itu sangat besar, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Meteor-meteor itu datang dari luar angkasa, membawa serta aura yang menghancurkan dunia. Meteor-meteor dari angkasa luar itu terbang dalam jumlah besar. Jenis kekuatan ini membuat semua kehidupan bergetar. Metode Pangeran Kekaisaran Surgawi sangat menantang. Kata-katanya adalah hukum, dan tindakannya adalah hukum. Dia seperti akan menghancurkan dunia. Semua meteor bergegas menuju Pangeran Kekaisaran Surgawi, dan seluruh dunia bergetar.
Hancurkan aku. Pangeran Kekaisaran Surgawi sepertinya akan bergabung dengan Dao. Dia menyerang dengan sejumlah besar lintasan Dao yang hebat, menghalau meteor. Dia ingin memandu meteor-meteor itu keluar angkasa sekali lagi. Namun, dia gagal. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan tongkat besi hitam untuk menyerang 9 langit dengan marah, bertarung secara langsung. Di depan meteor-meteor besar itu, tubuh monyet itu tidak berarti seperti setitik debu. Namun, ia tetap menghancurkannya dengan satu serangan, mengubah pecahan bintang menjadi tumpukan debu. Namun, ada terlalu banyak meteor. Semuanya diselimuti oleh cahaya Dao yang luar biasa. Kekuatan mereka meluap ke langit, mengejutkan seluruh dunia. Pangeran Kekaisaran Surgawi menebas secara horizontal dan vertikal. Getaran lengannya mengandung kekuatan triliunan. Namun, ketika dihadapkan dengan serangan Dao besar meteor, masih agak sulit baginya untuk bertahan. Ini adalah pecahan bintang yang membawa kekuatan ilahi dari Dao besar. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menghalanginya? Hanya seseorang dengan tubuh fisik seperti Pangeran Kekaisaran Surgawi yang bisa menahan mereka. Puff! Monyet itu terbatuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah. Dia masih terluka parah. Ketika dia menghancurkan pecahan bintang terakhir, tubuhnya bergoyang. Weng! Langit dan bumi bergetar. Pangeran Kekaisaran Surgawi membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya keemasan. Ini adalah energi kekacauan bawaan. Matanya terbuka lebar karena marah, dan rambut emasnya berdiri tegak. Apa gunanya membela orang-orang mati rasa ini? Pangeran Kekaisaran Surgawi mencibir. Bahkan meteor pun tidak bisa merobohkan monyet itu. Ini membuatnya merasa sedikit tidak yakin. Pihak lain sama sekali tidak lebih lemah darinya. Energi kacau bawaan monyet itu mengalir deras. Pangeran Kekaisaran Surgawi tidak punya pilihan selain menggunakan semua kekuatannya untuk melawan. Namun, dia masih dipaksa untuk terus mundur. Dengan setiap langkah, dia memuntahkan darah, mewarnai pedang surgawi abadi di tangannya menjadi merah. Dang! Mereka berdua bertarung lagi. Itu adalah pertarungan hidup dan mati, bentrokan antara hidup dan mati. Di sisi lain, tubuh asli Ye Fan dan tubuh Dao menghadapi musuh bersama-sama. Mereka juga bertarung dengan gila, menggunakan kemampuan ilahi mereka yang ekstrim untuk memblokir 3 pangeran kuno. Mereka tidak bisa melarikan diri. Itu juga sangat mendebarkan, dan pertempuran besar itu mendidih. Di kejauhan, semakin banyak orang berkumpul. Kebanyakan dari mereka berasal dari sekte-sekte besar umat manusia. Bahkan ada banyak orang dari garis keturunan kerajaan kuno. Mereka semua menyaksikan pertempuran yang menggetarkan jiwa ini. Chapter 1059 menakjubkan. Mengaum. Setelah bertarung untuk waktu yang lama, kilin api menunjukkan ekspresi tidak sabar, menunjukkan tanda-tanda menjadi gila. Kepalanya yang berambut biru panjang menari-nari dengan kacau. Dia mengeluarkan raungan panjang, dan dunia ini runtuh. Itu seperti banjir kiamat, serta turunnya aliran bintang 9 langit. Ini adalah raungan kilin. Begitu dilepaskan, gunung dan sungai akan runtuh, lautan akan menguap. Raja leluhur kilin kuno bisa langsung menghancurkan bulan. Sebagai seorang pangeran kuno, kilin api memiliki darah paling kuat yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia telah lama memutuskan daunnya selama bertahun-tahun dan cukup kuat. Saat ini, raungannya secara alami membuat langit meledak. Tidak ada yang bisa menghentikan gelombang suara ini. Di dalam 100.000 gunung besar, 10.000 binatang berteriak dalam kesedihan. Kawanan burung jatuh ke tanah, semuanya gemetar saat mereka berbaring di tanah. Tubuh mereka gemetar tak terkendali saat mereka menyembah ke arah ini. Sementara itu, tekanan yang ditanggung Ye Fan yang menanggung beban ini bisa dibayangkan. Riak Dao biru berubah menjadi riak, membuat kekosongan runtuh inci demi inci. Tubuh asli dan tubuh Dao-nya sangat kesakitan. Bertarung. Ye Fan melepaskan teriakan dari mulutnya, melepaskan suara Dao. Dia menggunakan teknik rahasia yang mengejutkan dunia untuk bertahan, menggunakan serangan sebagai pertahanan. Dia menggunakan teknik Battle Sein untuk menghasilkan suara Xuanzi, mengubahnya menjadi karakter fight saat bergegas keluar. Ini adalah tabrakan hebat yang mengguncang tanah terlantar timur. Riak-riak menyebar keluar. Mereka tidak terlihat kuat, tapi kekuatan destruktifnya sangat mencengangkan. Sejumlah besar puncak gunung yang menembus awan hancur. Sementara itu, langit yang tak terbatas berubah menjadi kekacauan yang luar biasa, karena semuanya meledak. Tidak ada yang tertinggal. Selain dirinya sendiri, tidak ada yang lain. Segala sesuatu tampaknya telah kembali ke titik awalnya, kembali ke awal mula langit dan bumi. Angin ilahi meraung dengan marah, cahaya iblis meletus,
kabut kekacauan primal menyelimuti udara, dan semua hal menjadi sunyi. Dalam kehampaan yang tak terbatas ini, tubuh sejati Ye Fan dan tubuh Dao hidup berdampingan. Selain mereka, semua dewa dan makhluk menarik diri. Teriakan kedua Dao itu tak terbendung. Sebuah raungan yang jelas terdengar. Huo Lin, muncul, bergegas mendekat bersama dengan kakak laki-lakinya. Dua raungan kilin muncul, membuat tempat ini semakin menakutkan. Langit meledak inci demi inci, kekacauan primitif melonjak dengan hebat. Ini adalah pemandangan yang mencengangkan. Kekuatan yang membelah langit dan bumi muncul, dan seolah-olah para dewa dan iblis menangis. Badai menyapu kehampaan besar. Teriakan Dao berubah menjadi sungai surgawi yang tak tertandingi. Di batas cakrawala, semua orang gemetar. Kekuatan macam apa ini? Tidak heran dia bisa membunuh setengah orang suci. Kemampuan semacam ini saja sudah cukup. Berapa banyak orang yang bisa melawannya? Tangan Ye Fan bergerak, membentuk domain bintang surgawi. Dia berteriak, menahan raungan kilin. Sementara itu, bintang-bintang kuno dengan kehidupan muncul di depan dan di belakangnya. Matahari dan bulan berputar, dan bintang-bintang besar terlahir kembali, menstabilkan alam semesta. Di kejauhan, Huang Sudao mengerutkan kening. Dia tidak bergerak dan diam-diam menyaksikan hasilnya. Tubuhnya yang tidak jelas menjadi semakin tak terduga. Boom! Setelah serangan terakhir, Huo Lin, dan Huo Qi, Zi dipaksa mundur. Ye Fan dan tubuh Tao-nya juga gemetar. Sepasang kakak beradik kilin ini benar-benar kuat, yang membuatnya mendesah dengan emosi. Hanya keunggulan siapa yang bersinar lebih terang. Kultivator manusia ini sangat kuat. Dia telah mampu bertahan begitu lama tanpa mati. Berapa lama dia bisa bertahan? Banyak tokoh legendaris dari ras kuno terguncang. Huang Sudao mengangkat lengannya seperti burung phoenix abadi yang menyerang 9 langit. Kekuatan serangannya tak tertandingi dan mendominasi. Kekuatan lengan kanannya menghancurkan semua kekacauan. Cahaya ilahi yang cemerlang dari sayap burung phoenix menyapu dan menyelimuti Ye Fan. Ini adalah pertama kalinya Ye Fan memiliki ekspresi serius saat bertarung dengannya. Setiap serangan membuatnya merasakan kekuatan yang agung. Tanda Dao dan tubuh fisik Huang Sudao tak tertandingi di dunia, yang membuat Ye Fan merasakan bahaya. Selama bertahun-tahun, siapa yang bisa bersaing dengan fisik ilahi dari ras manusia? Dan sekarang, Huang Sudao telah melakukannya. Dia adalah yang paling berani di dunia, seperti burung phoenix yang menari abadi. Para ahli dari Gunung Phoenix darah mengguncang lengan mereka dengan kekuatan jutaan dan jutaan. Semuanya akan runtuh, dan semua hal di dunia akan hancur. Tidak banyak orang di dunia fana yang bisa menahannya. Huo Qi, Zi mengeluarkan raungan panjang dan menyerang lagi. Niat bertarungnya bahkan lebih kuat, dan kekuatan penghancurnya telah meningkat dengan selisih yang besar. Jelas, dia semakin serius. Ye Fan tidak pernah meremehkan pangeran kuno. Itu sama di masa lalu, dan masih sama sekarang. Dalam pertempuran nyata, putra kaisar kuno bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia jauh lebih kuat dari keturunan generasi ke-8 kaisar kuno seperti Yuan Gu. Tidak hanya dia seorang pangeran kekaisaran sejati, tapi dia juga sosok yang terkenal di antara mereka. Tidak mungkin kaisar kuno hanya memiliki satu putra, jadi mereka yang dapat dipilih untuk dianugerahi gelar generasi saat ini pasti yang terbaik. Jika saya tidak melawan Dao besar, nasib hari ini tidak akan bisa diprediksi. Tidak pernah ada kekurangan orang jenius di dunia ini, dan nasib setiap orang berbeda. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa mereka disukai oleh surga saja, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka tak terkalahkan di dunia. Di masa lalu, Ye Fan terlambat memulai, dan dia bekerja keras untuk mengejar ketinggalan dan akhirnya melampaui. Namun, naif jika dia mengatakan bahwa dia bisa melihat pangeran kuno sebagai semut. Yang mana dari karakter ini yang biasa saja? Tidak perlu menyebutkan garis keturunan pangeran surgawi, dan dia terlahir dengan mata keberuntungan. Ini adalah harta abadi yang menentang surga yang dapat memperkuat tubuh seseorang berkali-kali lipat. Bahkan generasi Origin Master sebelum Ye Fan belum mendapatkannya. Saat pangeran surgawi tumbuh dewasa, dia bahkan ditemani oleh pohon teh ilahi. Dia minum teh pemahaman Dao setiap hari dan berkultivasi dengan pohon kuno pemahaman Dao di tangannya. Selain itu, di akhir setiap bulan, pangeran surgawi akan bertarung hidup dan mati dengan kaisar abadi muda. Ini adalah metode kultivasi yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa, dan itu bahkan lebih kuat daripada Dao besar Ye Fan yang menantang surga dan kaisar agung muda. Namun, ini semua adalah hal-hal yang bisa diketahui oleh orang luar.
Adapun apa yang ditinggalkan Kaisar Abadi untuknya, tidak ada yang tahu. Mungkin, semua ini hanyalah puncak gunung es. Dari Pangeran Surgawi, tidak sulit untuk menebak bahwa Huo Qilzi, Huang Sudao, dan yang lainnya pasti memiliki nasib yang menantang surga. Titik awal mereka sangat tinggi, dan mereka diberkati oleh surga. Masing-masing dari mereka adalah karakter yang menentang surga yang dapat melihat ke bawah pada zaman. Simpul terbesar di hati para kaisar abadi adalah membuka jalan menuju keabadian dan melangkah ke dunia lain. Sayangnya, mereka tidak dapat melihat harapan apapun, dan hanya dapat menempatkan semua upaya mereka pada putra-putra mereka. Inilah kelanjutan dari harapan mereka. Dalam arti tertentu, orang-orang ini ditempatkan dengan harapan yang tinggi. Mereka adalah orang-orang yang dipelihara oleh para kaisar zaman dahulu dengan sepenuh hati, dan mereka akan menjadi abadi di tempat mereka. Pada akhirnya, mereka akan melampaui para kaisar kuno. Hanya saja, apakah mereka bisa melampaui kaisar kuno atau tidak, sulit untuk dikatakan. Namun, saat ini, mereka pasti yang terkuat di antara rekan-rekan mereka. Sementara Ye Fan tercengang, hati para ahli ras yang lebih kuno, termasuk Huo Qilzi dan Huang Sudao, terguncang. Lawan ini sangat elegan, dan dia jelas merupakan karakter tingkat pangeran kekaisaran. Jika tidak, mengapa dia berani bertarung 1 lawan 3? Itu karena dengan bakat alami Huo Qilzi dan Huo Qilzi, serta perawatan yang telaten dari ayah mereka, mereka pasti tidak akan lebih lemah dari kaisar muda manapun. Dia bertarung 1 lawan 3, namun dia masih belum terkalahkan. Berapa lama dia bisa bertahan? Apakah ini legenda? Ini adalah pembawaan anggun seorang pangeran kekaisaran. Sungguh menakjubkan, kalau tidak, siapa yang bisa melakukan ini? Dia pasti setara dengan kaisar kuno. Putra kaisar agung kuno akhirnya muncul. Para ahli ras kuno merasa ngeri. Mereka tidak bisa tidak terkejut dengan pertempuran ini. Itu sangat intens dan menyilaukan, seperti mutiara abadi yang memancarkan kecemerlangan. Kemegahan momen ini cukup untuk menerangi seluruh gunung dan sungai. Terukir dalam benak setiap orang, membuat emosi mereka naik dan turun dalam skala yang luar biasa. Banyak orang dari umat manusia merasakan darah mereka mendidih. Seolah-olah mereka telah kembali ke era ketika Kaisar Agung kuno lahir. Kaisar Agung kuno bangkit di dunia yang kacau, menerangi segala arah. Dia memadamkan kekacauan dan menjaga perdamaian, menekan dunia untuk waktu yang lama. 9 langit dan 10 bumi dalam keadaan damai, dan tidak ada yang berani menggertak umat manusia lagi. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Beberapa ahli dari ras kuno berkata dengan suara rendah. Pada saat itu, beberapa kultivator manusia merasakan tubuh mereka menjadi dingin saat mendengar ini. Li Daozang dan yang lainnya bahkan mulai berdiskusi, khawatir mereka akan membuat marah ras kuno dan membawa bencana besar. Jika kamu ingin membunuhku, datang dan cobalah. Ye Fan mengeluarkan raungan panjang. Murid-muridnya seperti pedang surgawi, menyerangkan 2 berkas cahaya yang menyala-nyala. Meskipun mereka cukup jauh, mereka masih memaksa para ahli ras kuno yang baru saja berbicara untuk mundur beberapa langkah. Wajah mereka seputih salju. Hong! Aura Ye Fan meningkat, dan kehebatan pertempurannya meningkat dengan cepat. Dia memaksa ketiga kaisar kuno mundur beberapa langkah, dan dia benar-benar akan menyerang Pangeran Surgawi. Kamu! Mata kilin api sedingin es dan tanpa emosi. Kultivasi dan kekuatan magisnya juga meningkat lebih dari beberapa kali lipat saat dia menentang Ye Fan dengan kekerasan yang sama. Namun, Pangeran Surgawi di kejauhan terkejut. Dia khawatir salah satu tubuh Dao Ye Fan tidak akan bisa bergegas dan membantu Pangeran Suci membunuhnya. Peng! Hati Pangeran Suci tidak bergerak seperti batu besar. Tatapannya dingin, dan setiap gerakannya menjadi lebih ganas. Cahaya pembunuh menenggelamkan segala sesuatu ke segala arah. Dia tak terbendung, dan Pangeran Surgawi dipukuli sampai dia batuk darah dan mundur. Ah! Pangeran Surgawi mengeluarkan raungan panjang. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia yakin bahwa garis keturunannya adalah yang nomor 1 di bawah langit. Sebagai satu-satunya putra Kaisar Surgawi abadi yang dihormati oleh semua ras, dia tidak bisa mentolerir orang lain yang melukainya. Meskipun Pangeran Suci juga terluka parah dan batuk darah dari waktu ke waktu, Pangeran Surgawi masih merasa sulit untuk menerimanya. Hanya dia yang bisa melukai musuh, dan tidak ada yang bisa melukainya. Pangeran Suci, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk melawan saya? Ayah saya memberi saya fisik nomor 1 di bawah langit, dan saya mengolah kitab suci abadi nomor 1 sejak lahir. Anda akan selamanya diinjak-injak di bawah kaki saya. Pangeran Surgawi hampir menjadi gila.
Dia melepaskan jurus membunuh tanpa henti dan teknik menakjubkan yang tak ada habisnya, menyebabkan beberapa dari setengah orang suci merasakan rambut dan tulang mereka menjadi dingin. Mereka pasti tidak bisa menghalanginya, dan mereka pasti akan mati jika mereka naik. Ayahku memberikannya padaku. Dia memberiku seluruh dunia. Pangeran Suci menjawab, dan serangannya menjadi lebih ganas. Darah Battle Saint mendidih, dan niat bertarungnya tinggi. Seolah-olah dia ingin menjatuhkan 9 langit. Apa yang kau katakan? Pangeran Surgawi meraung marah. Ayahku tidak meninggalkan pelindung Dao untukku, dan dia juga tidak menyiapkan harta abadi apapun yang bisa merebut kekayaan langit dan bumi. Dia hanya memberiku dunia yang bebas, mengizinkanku untuk menyerang 9 langit dan turun ke 9 dunia bawah. Saya bisa melayang bebas tanpa terikat atau terbelenggu. Ekspresi Pangeran Suci sangat tenang. Namun, pada saat ini, auranya semakin berkembang. Dia tak terkalahkan, penguasa tunggal dunia. Dia menjadi semakin mendominasi dan agresif, hampir akan menekan Pangeran Surgawi. Kata-kata Pangeran Suci begitu memekakkan telinga sehingga bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya. Huang Sudao, Huo Lin, dan Huo Qizi semuanya terguncang. Sementara itu, Pangeran Surgawi tampaknya telah mengalami pukulan berat. Tubuhnya terhuyung-huyung, dan monyet itu mengikutinya. Batang besi hitam legam itu menghantam, membuatnya terbang, dan aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Jalan pertama penuh dengan cahaya, pelindung Dao, harta abadi yang tak tertandingi, dan yang lainnya. Jalan lainnya adalah pedang surgawi abadi, yang memungkinkannya untuk menebang pohon teh pemahaman Dao dan menghancurkan banyak harta abadi untuk sepenuhnya memutuskan jalan pertama. Dan pada akhirnya, dia memilih yang pertama. Ayah, Anda adalah ahli terkuat sejak zaman kuno, serta dewa paling bijaksana, namun Anda memberi saya pilihan yang sulit. Di 9 langit dan 10 bumi, saya akan menjadi nomor 1 di masa depan. Saya akan memilih jalan saya sendiri. Tatapan Pangeran Surgawi menakutkan saat dia meraung dengan keras. Tidak baik, hati Dao Pangeran Langit tidak stabil. Tolong jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Ekspresi dari banyak ahli ras kuno berubah. Pangeran Surgawi memiliki 8 jenderal ilahi yang mengikutinya dan beberapa raja leluhur kuno yang melindunginya. Tren umum diatur oleh surga, tetapi Pangeran Suci tidak memiliki apa-apa. Karena kita memilih untuk berdiri di sisi Pangeran Surgawi sejak awal, tidak perlu ragu-ragu sekarang. Kita harus membantunya. Beberapa orang setengah bijak tidak bisa menahan diri dan berjalan maju. Mereka tidak berani benar-benar menyerang Pangeran Suci, tapi mereka masih ingin mengganggunya. Mereka ingin bertahan sampai hati Dao Pangeran Surgawi stabil. Mari kita lihat siapa yang berani mengambil langkah maju. Aku akan mengambil nyawanya bahkan jika dia melarikan diri keluar 9 surga. Ye Fan berteriak dengan keras. Darah pertempuran di tubuhnya mendidih. Melihat Pangeran Suci berada di atas angin, namun orang-orang ini ingin ikut campur di tengah jalan dan membalikkan situasi, dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengeluarkan raungan panjang. Aku tidak percaya pada ajaran sesat. Seorang setengah bijak mencibir dengan suara rendah dan mengambil langkah besar ke depan. Bunuh. Kata-kata Ye Fan seperti guntur. Dia hanya meludahkan satu kata ini, dan sebuah fenomena keluar dari tubuhnya, berubah menjadi dewa iblis raksasa. Ini adalah fenomena Raja Abadi yang turun ke 9 surga. Namun, setelah berevolusi, itu seperti dewa iblis yang turun ke dunia. Auranya menelan gunung dan sungai, dan 100.000 gunung besar runtuh. Ho! Dewa iblis yang terbentuk dari fenomena Ye Fan membuka mulutnya dan meraung. Angin dan awan di segala arah runtuh saat ia menelan setengah bijak ini dalam satu tegukan. Ah, apa ini? Semua orang tercengang, dan seluruh dunia terdiam. Chapter 1060 Kekhawatiran menjadi kenyataan. Seorang dewa iblis muncul di antara langit dan bumi. Seolah-olah dia bisa mencapai istana surgawi dan menginjak-injak dunia bawah. 9 langit dan 10 bumi bergetar saat dia mendongak ke atas. Aura kuatnya sangat mencekik. Rambut hitamnya mengalir turun seperti air terjun dan matanya dalam. Dia menelan setengah orang suci dalam satu tegukan, mengejutkan dunia menjadi hening. Ah! Setengah orang suci meraung dan meronta di dalam perut dewa iblis, ingin berjuang untuk keluar. Dia terkejut, marah, takut, dan ketakutan. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan kapak belati besi, menebas dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia membuka daerah kekuasaannya. Cahaya dari setengah orang suci itu bergegas naik, ingin membelah zona bahaya dan keluar. Namun, kenyataan itu kejam.
Domain fenomenanya benar-benar terkendali dan sama sekali tidak berguna. Setelah fenomena tubuh manusia suci muncul, hampir semua fenomena lainnya akan kehilangan keefektifannya. Hanya kapak belati besi yang bergerak, ingin menusuk perut Dewa Iblis. Namun, yang menunggunya adalah batu giling raksasa yang menghantam ke arahnya. Di perut Dewa Iblis, di mana lautan reinkarnasi berada, lautan kepahitan dan roda kehidupan menyatu, berubah menjadi lempengan batu giling dunia yang menghancurkan kapak belati besi itu menjadi bubuk. Si setengah suci berteriak saat bulu kuduknya berdiri. Pada saat ini, dia merasakan sumber kekuatan khusus. Melalui fenomena Dewa Iblis ini, dia tahu siapa Ye Fan. Namun, dia tidak bisa berteriak sama sekali. Bahkan indera keilahiannya pun ditekan. Piring batu giling dunia jatuh. Dia dipenuhi dengan keengganan dan ketakutan saat daging dan darahnya berubah menjadi lumpur. Rasa ilahi dari ras kuno setengah suci ini penuh dengan ketakutan. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu tidak berguna. Semangat primordialnya telah padam dan benar-benar menghilang. Dengan suara ringan, Viengot yang menjulang tinggi di antara langit dan bumi juga meledak, benar-benar menghilang tanpa jejak. Tempat ini menjadi sunyi senyap. Seorang setengah dewa mati begitu saja. Dia ditelan dalam satu tegukan dan mati dengan cara yang kejam. Di tempat di mana Dewa Iblis menghilang, kabut besar darah melayang. Hanya ini yang tersisa. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani mengambil langkah lagi. Tubuh asli Ye Fan berteriak. Kata-kata ini bergema di langit seperti petir, menyebabkan rasa sakit di telinga semua orang. Banyak orang bergoyang dan hampir jatuh di tempat. Ekspresi para setengah dewa yang telah berencana untuk mengganggu pertempuran dan membantu Pangeran Surgawi berubah menjadi sangat buruk. Di saat yang sama, mereka merasakan kedinginan di dalam hati mereka. Salah satu rekan mereka telah mati begitu saja. Mengambil langkah maju bisa berarti kematian. Jika dia tidak melakukan apapun, dia akan kehilangan muka dan merasa sedih. Yang lain bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Mereka merasa bahwa kultivator manusia misterius ini terlalu mendominasi. Satu raungan sebenarnya telah menekan beberapa orang suci. Dia memiliki aura seorang penguasa yang menghadap ke dunia. Mereka yang melewati batas akan mati. Tubuh asli Ye Fan berteriak. Dia berada di medan perang dan tidak bisa memisahkan diri. Dia hanya bisa melakukan semua yang dia bisa untuk melepaskan serangan yang mendominasi seperti ini untuk mengintimidasi musuh. Pada akhirnya, wajah-wajah para setengah dewa itu menjadi pucat. Tidak ada satupun dari mereka yang mengambil langkah maju. Mereka semua membatu dan tidak berani bergerak dengan gegabah. Bagi mereka, tetap hidup adalah hal yang paling penting. Hembusan angin berhembus di tanah kosong yang luas. Semua orang merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka. Tidak ada yang berkata apa-apa dan semuanya menjadi hening. Mereka semua terguncang. Ini terutama terjadi pada para ahli ras kuno yang berbisik bahwa mereka tidak bisa membiarkan Ye Fan hidup. Mereka merasakan gelombang ketakutan. Pada saat ini, mereka dengan jelas merasakan tatapan menyapu mereka. Seolah-olah pisau mengikis tulang mereka. Pertempuran masih berlangsung. Pangeran Surgawi menyaksikan semuanya, dan hati daunnya menjadi lebih tidak stabil. Dia tersapu oleh tongkat monyet, menghancurkan mahkota emas di kepalanya. Jepit rambutnya yang abadi pun berubah menjadi bubuk. Rambut hitamnya segera berhamburan ke bawah. Hatinya dipenuhi dengan kecemasan dan kemarahan. Dia mengacungkan pedang surga abadi. Cahaya pedang mengalir ke langit saat dia melawan dengan sekuat tenaga. Di sisi lain, ekspresi kilin api menjadi jauh lebih dingin. Dia menatap tubuh asli dan tubuh Dao Ye Fan. Dia meningkatkan kehebatan pertarungannya satu tingkat lagi dan memblokir jalan mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk menyerang lagi. Ye Fan juga tidak menyerang lagi. Menurut situasi saat ini, dia hanya perlu memblokir mereka bertiga selama 1 jam, dan kemudian Pangeran Suci pasti akan menang. Itu karena hati Dao Pangeran Surgawi tidak stabil, jadi kekalahannya hanya masalah waktu. Tongkat logam di tangan monyet itu mengeluarkan suara wuwu. Setiap kali turun, akan ada retakan hitam yang memanjang ke segala arah. Percikan api yang menyilaukan meletus saat itu berbenturan dengan pedang surga abadi. Banyak orang yang menantikan pertempuran ini. Mereka semua diliputi emosi. Bahkan selama era kuno cahaya, tidak ada yang pernah melihat pertempuran antara kaisar. Pertempuran antara pewaris terkuat mereka tidak diragukan lagi merupakan jenis perbandingan. Pikiran Pangeran Surgawi tidak tenang. Dia melakukan serangan lain dan memuntahkan seteguk darah. Dia tidak merasa takut bahkan ketika dia bertarung melawan Kaisar Surgawi yang masih muda.
Itu karena dia tahu bahwa tanda dao ayahnya tidak akan benar-benar membunuhnya. Dia bisa bertarung sesuka hatinya dan tidak khawatir seperti sekarang. Orang macam apa Pangeran Suci itu? Dia telah mengembara bolak-balik antara hidup dan mati selama bertahun-tahun. Dia tumbuh dalam pertempuran besar dan bertarung melawan pelindung dao Pangeran Surgawi selama bertahun-tahun. Pengalamannya berlimpah. Tatapannya berubah menjadi obor yang nyata saat dia menjadi lebih kuat. Dia menyerang dengan berani dan maju selangkah demi selangkah, membuat Pangeran Surgawi semakin gelisah. Ada beberapa serangan nyaris dan dia terbatuk-batuk dari waktu ke waktu di bawah kekuatan ilahi tongkat logam hitam itu. Pada kenyataannya, konstitusi Pangeran Surgawi memang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Kemampuan ilahi yang dia kembangkan juga menghancurkan dunia. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang kekuatannya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan bisa melukai monyet itu dengan serius. Namun, pada saat ini, dia tidak memiliki jenis sikap yang mengesankan. Dia tidak memiliki kemauan yang gigih untuk terus maju tanpa takut hidup atau mati. Dia tidak memiliki keinginan untuk mengalahkan musuh bersamanya. Setelah bertarung hingga titik ini, tubuh monyet itu juga dipenuhi dengan bekas luka, sampai-sampai mungkin sedikit lebih serius. Dia tidak memiliki harta karun abadi atau teh pemahaman dao. Dia sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai langkah ini. Bahkan jika dia memiliki seorang paman, dia sama sekali tidak peduli padanya. Dia membiarkannya berjuang untuk dirinya sendiri dan berjuang untuk dunia sendirian. Dia duduk di Gunung Meru dan tidak keluar, seolah-olah dia telah melupakannya. Namun, semangat juangnya bahkan lebih kuat dari besi. Dia bertarung sampai Pangeran Surgawi ketakutan dan hati daonya benar-benar kehilangan keseimbangan. Pada saat ini, Pangeran Surgawi mulai mundur selangkah demi selangkah, nyaris lolos dari kematian. Monyet, jangan paksa aku. Paling buruk, saya hanya akan melumpuhkan setengah dari kultivasi saya dan menggunakan harta abadi untuk menghancurkan tulang jiwa Anda. Kamu tidak memiliki benda-benda itu, jadi tidak mungkin kamu bisa menandingiku. Pangeran Surgawi berkata dengan dingin. Gerakan Pangeran Suci sangat berani, dan dia menjadi semakin tenang. Matanya dipenuhi dengan kepercayaan diri, dan dia maju selangkah demi selangkah, hampir menekannya. Dia berkata, selain dari apa yang ditinggalkan ayahmu, apa yang kamu miliki? Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Dang, Hong. Tinju Pangeran Langit menghantam ke arah kepala Pangeran Langit. Aura tinju itu tak tertandingi mendominasi, membawa lintasan dao besar yang tak berujung saat menutupi segala sesuatu di depannya. Pangeran Langit meraung dengan marah. Dia mundur sambil menangkis. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan siapapun bisa melihat bahwa dia akan kalah. Di kejauhan, banyak tokoh ras kuno yang terkenal melihat semuanya dengan jelas. Mereka semua saling memandang dengan cemas, dan kemudian beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan ringan. Garis keturunan dan fondasi Pangeran Surgawi bisa dikatakan nomor satu di bawah langit. Pada kenyataannya, kultivasinya tampaknya setingkat lebih tinggi dari Pangeran Surgawi, tapi dia akan kalah. Pangeran Surgawi kuno meninggalkan beberapa harta abadi yang luar biasa, dan itu memang membantu Pangeran Surgawi menjadi lebih kuat, memungkinkannya untuk melampaui generasi yang lebih tua dan menjadi tak terhentikan. Namun, justru karena inilah dia tidak memiliki penempaan yang seharusnya dia miliki, tidak memiliki jenis keuletan. Fondasi Pangeran Surgawi tidak kalah dengan yang lain. Dia naik selangkah demi selangkah, fondasinya kokoh, dan temperamennya jauh melampaui Pangeran Surgawi di alam kultivasi yang sama. Dia pasti akan memenangkan pertempuran ini. Pedang Pangeran Surgawi menyapu, pada saat yang sama membacok ke arah monyet dengan telapak tangannya. Pangeran Surgawi menggunakan batang logam untuk memblokir pedang Surgawi, mengabaikan telapak tangan itu dan mengirimkan tinju yang menghantam ke arah kepala Pangeran Surgawi. Energi pertempuran dan energi darah menenggelamkan tanah terlantar timur. Kamu, Pangeran Surgawi terkejut dan marah. Pihak lain seperti buronan, bertukar nyawa dengannya. Dia tidak ingin mati seperti ini. Dia mundur dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, menggunakan teknik rahasia yang luar biasa untuk mempertahankan diri. Pangeran Surgawi secara alami tidak ingin binasa bersama dengan musuh. Ini benar-benar serangan psikologis. Setelah melihat temperamen Pangeran Surgawi, dia menjadi semakin berani. Batang logam itu menyapu ke bawah, menghantam bahu Pangeran Surgawi. Daging dan darah beterbangan kemana-mana, membuat tubuhnya terhuyung-huyung. Tulang-tulangnya terus-menerus mengeluarkan suara retakan, dan retakan muncul, hampir pecah.
Ah! Pangeran Surgawi berteriak dengan keras. Rambutnya acak-acakan, dan dia mengaktifkan semua jenis teknik yang menakjubkan. Seolah-olah dia menjadi gila saat dia melawan monyet itu. Di sisi lain, Ye Fan merasa sangat tegang. Huang Sudao, Huo Lin, dan yang lainnya meningkatkan intensitas serangan mereka. Itu karena Huo Qizi dan dua lainnya diundang keluar, mendapatkan keuntungan besar. Mereka tidak bisa hanya melihat Pangeran Surgawi mati. Dia memiliki sedikit persahabatan dengan Huo Lin, sebelumnya, tapi sekarang, itu pasti tidak berguna bahkan jika dia mengeluarkannya. Sebelum manfaat inti yang sebenarnya, untuk apa hal-hal di masa lalu itu diperhitungkan? Karena Anda menuju ke selatan, tidak mungkin kami akan menyaksikan Pangeran Surgawi jatuh. Jika kami berani menghentikanmu, kami akan membiarkanmu mati sia-sia. Huo Qizi berbicara, ekspresinya dingin dan kejam. Pada titik ini, jika dia masih tidak berusaha sekuat tenaga, Pangeran Surgawi mungkin akan mati. Kalau begitu, sudah terlambat. Bicaralah setelah kamu melewatiku. Ye Fan berkata dengan dingin. Aku tidak ingin bertarung dengan sia-sia. Aku akan langsung membunuhmu. Huo Qizi berkata dengan dingin. Aura menakutkan merembes keluar dari tubuhnya, menyerang langsung ke arah Ye Fan. Kekuatan senjata kaisar. Ekspresi Ye Fan berubah. Dia selalu khawatir tentang senjata pembunuh yang hebat ini, dan sekarang, itu benar-benar menjadi nyata. Dia memiliki jenis kekhawatiran tersembunyi sejak lama. Jika orang-orang ini membawa senjata kaisar kuno ke selatan, maka itu akan menjadi masalah besar. Itu sebabnya dia selalu merasa takut. Hong! Ye Fan mengaktifkan simbol tentara dan mengguncang kuali abadi di tubuhnya. Di masa lalu, sudah sulit untuk mengaktifkan dua keping tembaga hijau. Sekarang, dia masih belum bisa berinisiatif untuk menggunakannya, tapi dia bisa menggunakannya untuk pertahanan. Merasakan untaian kekuatan kaisar melesat, lapisan kecemerlangan muncul di permukaan tubuhnya, memblokir aura pembunuh ini dan mencegahnya memasuki tubuhnya. Apa? Ekspresi Huo Qizi berubah untuk pertama kalinya. Situasi seperti ini berarti pihak lain pasti memiliki senjata kaisar. Jika tidak, bagaimana mereka bisa menghentikan kekuatannya? Weng! Tubuh Huo Qizi bergetar dan meletus dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Semua itu melesat ke arah Ye Fan, seolah-olah seorang kaisar kuno turun dan muncul kembali di dunia. Kilin biru raksasa muncul di langit, memancarkan cahaya yang tak berujung. Kekuatan sucinya sangat besar dan agung, dan auranya bisa melahap gunung dan sungai. Mata Ye Fan dingin. Hal yang paling dia khawatirkan akhirnya terjadi. Pangeran kuno sedang menuju ke selatan, dan tingkat terornya jauh melebihi imajinasi orang normal. Jika Huang Sudao juga datang dengan senjata kaisar kuno, maka itu akan menjadi lebih sulit.